Bismillah, ini adalah tutorial menggunakan positioning drive. Ya, positioning drive itu sendiri adalah suatu software untuk mengguide kita untuk menentukan part-part yang reliable sesuai dengan aplikasi yang sedang kita desain, yaitu aplikasi menggunakan motor servo, baik itu gantry, motor servo, dan axis, juga gearbox. Ya, contoh ini, file ini kita bisa dapatkan di vesto.com support portal ya. Lalu akses di produk, di engineering, di sini ada electric drive, pilih positioning drive. Sebenarnya di sini juga nggak cuma electric drive aja, pneumatic, gripper, terus ini gantry secara satu set langsung seluruhan, vacuum selection, compressed air preparation, ya, air service unit. Di sini juga kita bisa simulasikan, kita bisa tentukan untuk membantu kita supaya nggak salah pilih uh, part. Nah, balik lagi ke software ini. Contohnya kita mau buat suatu gantry 3 aksis. Ya, kita mulai dari Z aksisnya, linear drive. Nah, di sini kita ada pilihan gantry aksis atau country lever. Nah, kita pilih sesuai kebutuhan. Misalkan saya contohin uh, vertikal karena ini Z ya. Start position dari bawah, dan saya setting di sini maksimum moving massnya misal 4 kilo, lalu stroke-nya misal 500. Kalau udah, uh, ini cycle time udah setting dulu segini, nggak apa-apa. Selection, masuk ke selection filter. Nah, di sini kalau kita udah di sini yang dicentang-centang ini berarti part-part yang available ya. Nah, kita bisa tentuin di awal kita mau pakai yang mana untuk nanti supaya lebih mengerucut gitu. Ini kan sama-sama aktuator. Misalkan saya mau pilih LGC, selection LGC. Nanti yang lain centang sendiri. Nah, di sini juga kita ada pilihan, misalkan kita mau ini bebannya berat banget gitu, misalkan ya, berarti kita centang heavy duty guide. Terus apa namanya, slidernya mau diprotect atau enggak, itu juga bisa kita atur. Ini kita nggak usah, langsung ke motor, pilih motor. Nah, saya udah punya pilihan pakai MMB ya. Kalau MMA ini premium, MMS, MMT juga lebih premium, ini biasanya pakai komunikasi. Kalau ini pakai digital I/O, bisa pakai uh, apa namanya, full strength juga bisa. Ini bisa dilihat di manual. Nah, ini kita uncentang aja. Ini servo motor MCA satu set ini. Ini juga bisa sebenarnya, tapi saya nggak pakai dulu. Stepper juga enggak. Lalu kita masuk ke gearbox. Ini kalau kita mau pakai gearbox, nanti berarti speknya juga akan ada gearbox ya, tambahan. Uh, atau kita result without gearbox. Nah, nggak apa-apa, kita pakai deh. Kita kasih pilihan yang pakai gearbox dan result without gearbox. Lalu masuk ke controller. Ini controller. Nah, kalau CMMP ini pasangannya motornya berarti MMA, MMS. Itu bisa pakai CMMA, ini premium, ini bisa digital I/O, position table, full strength, komunikasi. Nah, ini yang paling lengkap, ini paling premium. Kalau CMMT ini di sini nggak ada CMMB, tapi CMMT ini afiliasinya juga ke CMMB. CMMT bisa untuk komunikasi Ethercat, uh, Profinet, Modbus TCP, Ethernet IP. Tapi kalau ini spesifik, kalau misalkan Ethercat ya Ethercat doang bisanya, Ethernet IP, Ethernet IP bisanya. Kalau CMMP ini semuanya bisa gitu. Nah, kita pilih CMMT. Lalu ini stepper, nggak usah ya, kita uncentang aja, stepper. Nah, kita pakai single pass, 3 passnya di uncentang, DC juga enggak karena kita nggak pakai stepper. Lalu kita masuk ke guide. Nah, di sini kita ini ya LGC.
Nah, di sini lihat di gambar sini berarti X-nya ini kalau ke bawah berarti minus, kita tadi struknya 500 ya. Terus misalkan di sini kalau ada dimensi Y sama X-nya kita bisa isi, contohnya misalnya 50. Nah, kalau udah langsung ke motion profile. Motion profile ini nomor 2-nya di delete aja. Langsung ke nomor 1, masuk profile calculation, pilih travel time, stroke, dan speed ya. Di sini maximum speed misalnya kita mau set up 0,8. Di sini eh, kita pilih 0,8 juga. Lalu kita enter. Nah, ini grafiknya udah bagus ya. Kalau misalkan ketemu grafik naik langsung turun, nah itu juga nggak bagus buat motor. Ini sih udah oke lumayan. Masuk ke result. Dia akan kalkulasi part-part mana yang available sesuai. Nanti dia juga ngasih range rate-nya ya. Presentasi dari kapasitas dia itu berapa. Nah, udah. Nah, di sini muncul ya, ini kalau nggak pakai gear muncul spesifikasi LGC tooth build, uh, ukuran 60 stroke 500, motornya MMB, controllernya CMMT. Nah, ini bisa sama aja kalau kita pakai CMMB gitu. Nanti sesuaikan ininya. Nah, di sini kita pilih banyak ya, ada ukuran motor size 60 nih, 600 04 400 watt, 07 750 watt ya. Di sini kita bisa lihat di sini pilihannya jadi karena kita tadi result without gear dan kita milih gear juga, tapi di sini yang keluar yang tanpa gear semua karena juga bebannya nggak terlalu berat ya. Nah, kita bisa pilih uh, yang mana sesuai sama kebutuhan. Misalkan kita mau pakai yang ini nih, uh, motor yang 400 watt, tapi ke motornya juga nggak terlalu berat ya. Terus kita bisa cek detailnya. Nah, ini grafiknya, speed, akselerasi, deselerasi. Kita juga bisa cek momen inersianya. Nah, momen inersianya 17 ya. Ini sebenarnya agak lumayan besar. Nah, kalau misalkan kita rasa oh ini masih besar nih, kita bisa masuk lagi ke result. Kita pilih yang momen inersianya mau yang kecil aja gitu. Kita juga bisa pilih misalnya ya udah deh pakai turbo tapi motornya digedein. Turbo motornya digedein, uh, masuk ke detail. Kita cek dinamik datanya. Nah, momen inersianya jadi lebih di bawah 10 ya, artinya makin kecil makin bagus. Lalu kalau udah, nah di sini misalkan kita mau cek uh, produk data, motor dan aksis, masuk ke bill of material. Nah, di sini kalau tetap mau pakai CMMT kita pilih Ethercat, kalau PN ini Profinet, EC ini Ethercat, EP Ethernet IP. Misalkan pakai Ethercat. Tapi kalau kita pakai CMMB, ini udah tinggal ganti aja CMMB. Ya, CMMB karena motornya 07 artinya 700 watt, berarti nanti pilih CMMB AS 80 yang 750 watt. Nah, ini udah tinggal kita copy clipboard aja. Misalkan kita mau masukin ke path ya, masukin ke aksis nih. Misal ya, di sini udah tinggal paste aja. Udah jadi path. Nah, gitu. Ini part numbernya, ini quantity-nya, ini item name-nya. Oke, segitu aja dari saya. Oh ya, ini kalau misalkan kita pakai langsung online basket juga bisa. Itu aja dari saya, terima kasih.